Si Herdi yang sering gitu kan. Herdi, Anihu. Kalau Anihu, gitu. si Edis, si Hadis itu Anun, dia disuruh baca huruf alif bata kan waktu di Geraha Mu'alaf dulu. Ini alif. Anun katanya. Tawain orang si Edis seperti itu. 9 tahun saya belajar Al-Quran, suruh baca Anun. Itu lucu kali itu. Iya, JJ sama orang Geraha apa itu si Edis itu. Itu waktu itu debat sama siapa sih? Lupa aku. Siapa Edis lawannya Ustaz Alwan. Orang YPM. Iya, Ustaz Alwan. Yang agak bukan, yang agak tua itu loh, siapa sih? Siapa? Tahu. Agak tua orangnya. Iya. Amir YPM kayaknya. Amir Ya, Amir YPM. YPM. Suruh baca Al-Quran sama Amir. Anun ketawain. Lucu. Pak Preming. Ninggo ya? Kok nggak ada suara? Ini Pak Preming udah mualaf kan maksudnya sama ini? Pak Preming ini dia sedang bimbang hatinya. Gimana lah mau nyembah Tuhanku ini, tanya kan? Bukan gara-gara perempuan. Maksudnya gara-gara aku gitu. Ya kemarin Pak Preming kan dia katanya pengen udah mualaf buat gara-gara aku proposal. ya? Oh. Iya. Janganlah Pak Preming nggak sunat, nggak mau ah. Katanya dia mau berhenti makan babi katanya. Iya, kecuali Nanti Pak, populasi babi nggak berkurang. kecuali Pak Preming ganteng, dia buka ini, dia buka cam kan, tapi dia pakai masker. Alah, aku bilang apalah pula ganteng pakai masker memang. Pas dibuka apa? Kejut lah Wak, ya kan? Gimana Dia Pak udah Preming? Katanya dia udah menemui aku diam-diam loh Bang Neplos. Dia mengagumiku dari belakang layar waktu ke rumah makan dulu. Kalau masalah disunat itu tertarik saya itu disunat. Janganlah disunat, nanti nggak ada lagi bentuknya kan dia hilang. Pak Preming jangan ikut disunat, nanti nggak punya lagi Pak Preming. Enakan yang nggak disunat sebenarnya sama perempuan. Ya udah makan pisang sama kulitnya sekalian, ya kan? tapi jujur Pak Preming jujur nyaman Pak Preming di Islam kan? Jujur dulu, nyaman Pak Preming di dia. Islam kan? Janganlah Pak Preming disunat, nanti nggak punya lagi. Tumben Bang Kasihan Nepos akur aku. sama Pak Preming. Tumben nih akur. Oh, enggak, kami dari dahulu tuh kami. Enggak, ini karena pura-pura begini. aja Pak De, pura-puraan nih. Pura-pura lagi cosplay. Iya. Kami dari Pura-pura dulu baik. memang sangat rasional dan logis, jadi kami nyambung. Kalau sama Apalah pula rasional dan logik. Rasional dan logik. Pandailah pula dia bilang rasional dan logis. Ayah. Rasionalnya gimana? Anda mengatakan Yesus yang menciptakan ibunya, Yesus yang dikandung ibunya, ya kan? Yesus yang keluar dari ibunya. yang mengatakan Gimana rasionalnya? Ada anak menciptakan ibu itu rasionalnya di mana? yang mengatakan Yesus menciptakan ibunya itu kalian. Kamu Pak Preming iya kan? Enggak. Ada rekamannya itu di video saya itu. Gimana? Ada. Bunda Maria itu kan diciptakan dengan firman, gimana sih? Gini loh, kalian harus tahu bahwa penciptaan di dalam teologi kekristenan itu tuntas pada saat kejadian pasal pertama. Disitulah semua yang namanya penciptaan clear. Ya. Udah nggak ada lagi yang lain-lainnya. Mulai dari kejadian pasal pertama sampai kepada tumbuhan, binatang, hewan sampai kepada manusia terakhir. Itulah ciptaan. Nah, kalau Anda bohong, Pak. Iya, Hawa itu diciptakan di Taman Eden setelah hari ke-6, Pak. Coba dibaca itu. Maka iya kan? Hitungannya, dengar dulu. Hitungannya kata saya terakhir, kalau dirunut supaya lebih sistematis dalam pemahaman orang Kristen, kata-kata atau ayat yang begitu banyak yang nggak bisa disimpulkan secara jelas dalam arti supaya lebih sederhana lah paham jemaat atau umat, maka dibuatlah hari ke-6, contohnya kan begitu kan. Lalu
itulah yang terakhir. Jadi ketika diciptakan laki-laki dan perempuan, yang disebut kepada keturunan manusia itu dilahirkan, beranak cuculah. Logikanya kan kalau beranak cucu ya dilahirkan dong, nggak mungkin diciptakan lagi. Itu konsep teologi kekristenan. Nah, datang Gini loh kalian. Pak Preming, bentar. Karena diciptakan itu artinya juga dilahirkan. Ya, mau tahu ayatnya? Mazmur 91 ayat 2, coba baca itu. Allah melahirkan gunung-gunung. Apa Tuhan itu melahirkan gunung atau menciptakan gunung di ayat itu? Aduh, kalau kayak begini, disinilah makanya saya nggak nyambung logikanya. Gak nyambung gimana? Anda katakan tadi kalau Kamu dilahirkan itu udah nggak diciptakan. Coba tanya Padahal sama kata si dilahirkan itu bisa Neplos berarti aja tahu diciptakan. artinya itu, Sugi. Neplos saja tanya. Biarpun itu Alkitab kami, pasti Neplos tahu secara logis. Analoginya apa itu tahu dia. Nah kalau kamu memang asal ngablak baca doang, nggak ngerti apa-apanya gitu. Kenapa asal ngablak? Coba artinya tuh Allah melahirkan gunung-gunung apa artinya? Hah? Lihat ya. Kalau kamu baca Ya, jawab apa artinya Allah melahirkan gunung-gunung? gunung-gunung, Artinya apa? gunung itu tentu adalah ciptaan Tuhan pada awalnya. Nah, itu dia Di alam tahu. semesta. Dilahirkan itu artinya diciptakan. Loh, dilahirkan itu tapi dalam ilmu pengetahuan, gunung perempuan kawin sama gunung laki-laki, lalu lahir. Nah kan lari Gini, kemana-mana. Pak Prem. Tiga nih. Makanya kamu jangan bawa kata lahir Gini. dalam perspektif Woi, pemikiranmu seolah-olah Ini- kata lahir itu ini udah bidat. seperti itu. Dengar dulu Pak Prem. Pak Prem ini udah bidat nih, udah outset nih. Betul. Pak Prem tadi bilang bahwa penciptaan itu selesai di kejadian ya. Betul Iya. ya? Ada tiga konsep ketuhanan. Pertama teisme, yang kedua deisme, yang ketiga itu eleksitisme. Ada lagi nanti fatalisme dan panteisme. Kalau teisme, Tuhan itu menciptakan sekaligus turut serta dengan apa-apa yang terjadi di dalam ciptaannya. Kalau dia deisme, Tuhan hanya sekedar menciptakan, tetapi tidak turut serta di dalam apa-apa yang terjadi di dalamnya, kan begitu? Jadi Pak Framing ini deisme ya. Tuhan itu tidak lagi turut serta dalam penciptaan Maria, penciptaan siapa gitu, Musa atau apa enggak ya? Dengar begini, mau deisme ya, konsep-konsep seperti itu kan hanya secara teori. Loh, memang Ya. harus pakai konsepsi lah, nggak bisa nggak pakai konsep. Iya, makanya saya bilang itu konsep secara teori. Ya, dalam arti begini, kalau kita mau masuk kepada konsep seperti itu, apakah ketika sudah diciptakan tidak turut bekerja atau menjaga? Nah, berarti kita harus buat logika dari kata turut, bekerja, dan menjaga. Udah beda dong dengan mencipta. Itu yang harus rasional yang harus kalian pahami. Sebentar, Sekarang. berarti gini. Artinya siklus manusia ya berkembang biak, manusia itu berkembang biak ya, melahirkan generasi-generasi baru, itu bukan masih kategori menciptakan ya, tetapi menjaga gitu ya. Oh iyalah, Menjaga kelangsungan manusia gitu ya. iya, Bukan menciptakan ya. bukan. Berarti Tuhan hanya sekali menciptakan manusia, Adam. Gitu Iya, ya? tuh. Oh gitu. Baru setelah itu melahirkan. Oh gitu ya. Oh Nah, iyalah, kalau- logikanya begitu. Oke, Yesus itu masuk dalam kategori yang mana? Nah, udah paham lah kamu, orang dia penciptaan udah selesai abad ke pertama ya udah paham lah. Oh, gitu pula ya sistemnya ya. Oh iya. Agak lain ya. Oh, ini udah masuk bab filsafat sih ini. Enggak, bukan masa ya boleh filsafat disebut, tapi logika inilah yang sering berbenturan di antara kalian. Saya paham karena dogma Islam begitu. Loh, Tapi bentar, kami bentar. tidak seperti itu. Bukan, logika dan logis itu kan beda. Beda dong. Iya. Jadi Nah, yang saya maksudkan pemikiran-pemikiran orang Islam itu selalu mengarahkan
pemikiran yang ada di dogma Islam mencipta itu belum clear dalam arti kesamaan dengan kami Kristen. Kalian kan selalu beranggapan ketika contohnya lahir anak kalian sebut itu diciptakan. Kerbau punya anak kalian sebut itu diciptakan. Ya. Itu yang belum clear sama kalian. Paham deisme aja udah clear, kalian Islam belum. Gini. Jadi di mana posisi kalian ini? Belum tentu. Coba, tentu. Pihak Leplos kalian juga masih ada. sebagai yang kritis tentang agama pada umumnya. Coba tempatkan Islam di mana? Loh begini. Kalau soal bahwa standar logika antara Kristen dan Islam itu kan masih debatable. Tapi kalau bicara soal konsepsi, kami udah final. Iya, maksudnya Konsepsinya gini. dalam bahasa Arab disebut tauhid, itu konsep ketuhanannya. Ini bukan tauhid. masalah tauhid. Jangan lari dulu konteks. Anda kan orang rasional, kontekstual. Ya, harus lah. Jangan lari-lari dulu. Kamu pahami dulu dari deisme yang kamu pahami tadi, bahwa apakah ketika diciptakan Allah masih turut, Allah sekali menciptakan, apakah Allah membiarkan saja? Itu tempatkan dulu Islam di situ. Kalau kamu mau mengikuti konsep yang kamu buat tadi itu. Kami selesai dalam konsep teisme, bukan deisme, tapi teisme. Adapun faham dalam bahasa Arab gini ya, teisme dan deisme itu dalam bahasa Arab itu adalah kajian Qadariyah dan Jabariyah ya. Qadariyah dan faham Jabariyah. Tapi jelas kalau tauhid dalam Islam, salah satu syarat keimanan yang harus diikrarkan itu adalah iman kepada qada dan qadar. Itu ketetapan, itu sudah jelas. Sebentar lah. Deisme lebih jelaskan pengertiannya, karena di bawah ini kan kita harus edukasi. Bahkan di room ini seperti Ustadz Sugi belum tentu dia paham seperti itu, supaya dia mengerti apakah nanti Ustadz Sugi ini mengerti tentang hal-hal yang kita bicarakan ini gitu loh. Kalau Riba sebagai mahasiswa saya tahu dia cepat untuk nalar gitu loh. Coba jelaskan di mana letaknya Islam. Kebiasaan berubah lah Pak Preming. Udah berapa sih usia? Kok belum berubah ini? Aduh. Udah 2 kalender lagi masih aja kayak kanak-kanak. Iya. Begitulah. Kami sudah selesai aliran apapun Islam. Dengar. Beberapa aliran pun dalam Islam yang terbagi dengan beberapa faham, tetapi konsep tauhidnya tetap sama. Nah, kami di situ. Konsep fundamentalnya kami final, kami satu suara, satu bendera, serentak semuanya. Kan gitu. Nah, kalau di Kristen belum, konsepsinya belum final. Bahkan ada doktrin kekristenan dalam konsep ketuhanannya menganggap Yesus itu doketis. Doketis itu sejak awal Yesus itu tidak pernah ada, hanya penampakan saja yang ada. Sejatinya jangan tidak pernah ada. Jangan ke situ dulu, Neplos. Kamu jadi lari-lari kamu. Loh, saya coba batasi dulu ya, jangan terlalu melebar. Konsepkan dulu masalah hal kata sederhana dalam penciptaan bagi orang Islam. Apakah deisme dan teisme, apakah Allah kalian itu penciptaannya ketika diciptakan, dalam arti ketika kepada ciptaannya itu masih disebut waktu beregenerasi, atau gunung-gunung, atau seperti kerbau melahirkan, kalian sebut apakah itu masih bersifat menciptakan atau apa? Itu dulu clearkan. Ya, ada 2 konsep. Namanya sinkronis sama diakronis ya. Kalau kami jelas segala sesuatu yang ada hari ini, bahkan sebelum dia ada, dia masih dalam dimensi ketiadaan, itu semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah ketetapan yang memang Allah jadikan di situ. Sebentar. Yang pertama kali Allah jadikan itu, pertama itu adalah kolam. Kolam itu pena. Lalu pena itu akan menulis semua yang akan Allah jadikan, mulai dari awal sampai akhir, dan tulisan itu terjaga di Lauhul Mahfuz, termasuk kitab suci Quran, termasuk firman-firmannya. Secara tidak langsung kesimpulannya adalah segala sesuatu ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menetapkan, makanya dia berfirman di dalam Quran surah An-Nahl 93, kan begitu. Dan jika aku berkehendak, niscaya aku akan menjadikan kamu satu kaum saja. Sebentar ya. Aku akan menjadikan kalian satu kaum saja. Tapi dengar dulu dong. Wah, ini gimana sih Pak? Kalian itu kalau diajak dialog Islam ini nggak jelas. Ini baru diterangin kok udah dipotong sih. Ada yang nggak paham. Kita aja paham. Aduh, nggak berhubungan.
Lo kan bertanya tadi. Nggak bahwa konsisten. konsep Kamu itu teisme- udah out of konteks kamu punya plus. Lo, Kak, gini Pak Preming, tadi kan Pak Preming nanya di Islam itu final nggak sih teisme sama deismenya? Kami itu Iya, teisme. nah kenapa kamu kepada umat? Bahaslah dulu di teisme itu dalam Lo harus pakai pandangan dalil. Islam. Harus pakai Jangan dalil, pakai menjelaskan umat sesuatu terus pakai. dalilnya. Lo ada dalilnya masalahnya. Bagaimana mungkin Iya saya dalil, ngomong ke tapi jangan dicari case yang berbeda gitu loh. Kamu kenapa kayak case yang berbeda? Lo itu salah satu case, itu salah satu case, membuktikan. Case itu membuktikan Belum nyambung, bahwa Allah saya sudah itu berkehendak. kritis. Bro, dengar dulu bro. Saya itu kritis, Neflos. Aduh, kritisnya nggak jelas, nggak ada berkaitan dengan dasar. teisme itu. Kritisnya terlalu ngawur. Kan kamu belum Gini. clear. Berarti nggak paham ini refleksi dari teisme. Catat ya, ini refleksi dari teisme ya. Coba saya Ya, mau makanya. tanya sama kamu. Dengar dulu Pak Preming, dengar dulu, nggak usah baca terus. Aduh. Dengar dulu, biarin aja Bang Niplas ngomong, diam. Iya. Teisme artinya itu jangan adalah lari ke satu umat, konsep. Teisme itu adalah satu konsep di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu dan mengatur apa-apa saja yang ada di dalamnya, terlibat dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Itu teisme. Sabar, teisme. Nah, kami di Islam itu jelas teisme. Gak ada itu free will itu hanya berada pada konsep akal aja, rasional aja. Tapi sejatinya ya jelas semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ayat taala. kursi dalilnya Bang Niplas. Oke, saya Iya. kunci ya Neflos ya. Ayat kursi Setuju, Kak dalilnya Sugi? Bang Niplas. Ya ntar dulu, setuju Kak Sugi, Lanjut Pak. Riva, ya saya kunci ya kata-kata Neflos, saya kunci ya. Ardiansa dengar dulu sama kalian ini, bahwa Islam itu disebut teisme dalam arti bahwa keyakinan Islam setelah menciptakan bahwa mereka menyatakan, kalian menyatakan, Islam mengakui bahwa Allah masih turut bekerja pada ciptaan-ciptaannya. Begitu ya, Riva ya? Mengurus ciptaannya sebagaimana yang Mengurus ciptaannya ya. tertulis dalam surah dalam ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu dia. Terus mengurus makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kalau Tuhanmu ndak, habis istirahat entah ngapain. Keluaran 31:14. Tuhan langsung istirahat. Jangan langsung begitu bahasanya. Langsung kena kan? Kena. Iya, Keluaran 31 ayat 14. Tuhan istirahat. Nggak kerja lagi dia. Coba dibuka itu. Bantah itu. Dengar dulu kami kalau berdebat sama Neflos, belajar kamu supaya pintar kamu. Gini Sugi. Apa yang salah yang saya sampaikan coba? Dengar dulu Sugi. Nih, saya bacakan nih. Di kitab Anda nih, nih 14 Dengar ya. dulu, jangan kayak kita. Nah, takut, Kita orang-orang cerdas nggak perlu ayat-ayat lagi, kata-kata. Semua itu udah. Ini saya bacakan di kitabmu nih, biar saya nggak dibilang Dengerin planning. dulu. Haruslah kamu memelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kenapa ayat 17? Bentar, ayat 17. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti. Untuk apa? Untuk istirahat. Nih, Tuhan istirahat udah. Ya. Bukan teisme. Ya begitulah kalau pemahaman anak sekolah minggu ya begitu. Bukan begitu Betul, cara itu fakta. berpikirnya ya. Fakta. Sugi, ya. Itu Tuhan istirahat. fakta. Jadi gini. Iya. Masih dibantah. Fakta yang dangkal. Belum masuk ke hermeneutik ya. Ya bisa paham. Jadi gini Neflos. Yang saya mau ajak ke kamu karena kamu kan bisa diajak berlogika dan memahami. Nah, tadi Sugi sama kamu sudah sepakat. Kalaupun Riva masih ngintip-ngintip nih, dia sedang lagi menerawang apa perkataan dosennya kan begitu. Nah kalau Ardiansa mungkin dia takut ngumpat dia karena dia nanti takut diserang kan begitu. Jadi saya mau katakan begitu Neflos. Kalau kamu Asem nih orang. kalau Dia kamu mau Tuhannya istirahat. Kalau Allah nggak pernah istirahat, terus mengurus makhluknya, beda dong. Ntar dulu Sugi, kita sahabat Sugi ya, tos ya kita Sugi ya. Begini Neflos, kalau kamu sebut tadi bahwa setelah menciptakan
Allah kamu turut, ya gitu ya tadi Sugi, sesuai dengan paham sistem atau struktur berpikir teisme kan begitu. Turut. Nah sekarang saya mau tanya kepada Anda, lebih spesifik lagi pengertian kata turut bekerja di dalam hal-hal bagaimana dia di dalam ciptaannya itu, jenisnya, konsepnya, atau struktur pemikirannya kata turut ini kamu bisa buat nggak, Neplo? Coba gimana? Sederhana, maka tadi saya bawa dalilnya, kehendak itu dia. Kehendak itu dia. Bahwa jelas ya Allah berfirman, dalil pakai dalil dong kalau ngomong. Jangan pakai dalil, kalau cuma pakai daya hayal semua juga bisa. Apabila aku berkehendak, jelas ya, apabila aku berkehendak, niscaya kamu akan jadi satu kaum saja, nggak akan ada tuh paganisme, nggak akan ada penyembah berhala, nggak akan ada penyembah hewan, nggak akan ada penyembah manusia, nggak akan ada. Apabila aku berkehendak, kan begitu, niscaya kamu akan jadi. Tetapi aku menghendaki siapa saja yang aku sesatkan, dan aku berkehendak siapa saja yang aku beri petunjuk. Kehendak itu sudah kata kunci teisme. Allah berkehendak, begitu. Bukan lepas tangan, bro. Bukan lepas tangan. Kalau Allah berkehendak, bisa nggak Allah tidak berkehendak? Itu pertanyaan kocak ya, sama kayak bertanya begini. Dengar ya. Kalau bicara bisa dan nggak bisa, saya kasih yang lebih ekstrim lagi. Ini pertanyaan kanak-kanak, saya jawab dengan cara kanak-kanak. Bisa nggak Tuhan saya nyiptain tangan saya sekarang jadi 8? Bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti Tuhan maha nggak bisa dong. Nggak bisa di tangan saya tetap 2. Itu kan kanak-kanak pertanyaan kayak yang gitu. bisa kita refleksikan karena bukan sesuatu yang fakta dalam dalil penciptaan. Loh gimana sih fakta dalam penciptaan, gimana ini fakta? Kita kan sudah didoktrin dalam buku Al-Quran dan Alkitab pemahaman masing-masing dalam hak penciptaan. Disitulah nanti kita mau komparasi dari struktur atau struktur dari cara berpikir tadi gitu loh. Itu yang kita mau buat. Nah, kalau kamu katakan disebut bahwa Allah turut, lalu kamu sebut dari kata kehendak, jika Allah menghendaki. Ya, dengar. Berarti Ya. kan ada juga tadi jika Allah tidak menghendaki. Nah, sekarang kata turut ini diposisikan presentasinya di kehendaki dan menghendaki di mana? Catat. Makanya gini, nah ini Pak Preming karena usianya udah lanjut, jadi lupa, ingatannya pendek sekali. Tadi kita sepakat kan bahas konsep. Iya, jadi suka pikun kadang-kadang. Tadi kita sepakat di awal, Neplos, kita bahas konsep, konsepsi, catat, saya pakai sinkronis sama diakronis. Ini konsep, teisme itu konsepsi. Kalau soal fakta, jelas fakta sunt potentiara verbis, fakta itu lebih kuat dari kata-kata, itu beda lagi. Itu beda lagi persoalannya. Sekarang kita bahas konsep, kami sudah final, kami teisme. Sekarang yang saya tanya, kalian apa? Kalian teisme atau deisme? Jadi Gitu. begini. Ya. Kalau di kami, ya, berbagai data-data di Alkitab, khusus kata menciptakan ya, kata menciptakan ini jelas sekali dilakukan, itulah yang terjadi pada saat data itu di dalam Kejadian pasal 1 sampai ayat yang ke ayat 1 sampai ayat yang ke 30 atau 29 kalau nggak salah. Bahkan ayat 27 sampai terakhir manusia, ya. Clear di situ. Pak Preming bohong. Coba lihat Yesaya 43 ayat 1 tuh. Tuhan masih menciptakan tuh. Coba buka. Yesaya 43 ayat 1 itu. Aduh, Sugi. Loh, kita baca. Anda bohong kalau penciptaan hanya di satu. Nih, saya tunjukkan ayatnya nih. Udah apa? Bentar. Anda tadi mengatakan penciptaan itu hanya di Kejadian 1. Ini kita buka bareng-bareng. Enggak usah panik. Ya, Anda mengatakan tadi penciptaan itu hanya di Kejadian 1, tapi di Kejadian 43 pasal 1. Kamu nggak paham kalau saya ngomong begini, kamu nanti udah bingung kamu. Setiap kata di dalam kata penciptaan itu, di dalam sistem atau struktur bahasa maupun Yunani, Hebrew, Inggris, Indonesia, ada yang disebut dengan past, present, dan future. Kata mencipta itu, kamu harus lihat konteksnya nanti dari mana dan maksud tujuannya kemana.
Kamu itu hanya cuma ngarang-ngarang doang, Suki. Saya Kok udah tahu ngarang-ngarang bisa doang membaca gimana, pidato Pak? dari dulu. Jelas-jelas di dalam Kamu kitabmu nggak bisa ini, lihat seperti tetapi apa. sekarang beginilah Struktur firman pemikiranmu Tuhan begitu levelnya. yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Ini Tuhan menciptakan ini, menciptakan Oke. Yakub nih. Gimana ini orang? mau tanya sama kamu, ya, sesuai dengan pandangan Nepelus yang berkata deisme tentang diciptakan, lalu kaitannya dengan, ya, turut bekerja memelihara. Ini yang tadi kita sedang bahas. Saya akan juga membaca di Al-Quran kamu, kata-kata menciptakan itu juga ada. Kalau saya balikin ke Al-Quran kamu bahwa penciptaan juga masih ada, itu tentu nanti sama ahli-ahli tafsir di dalam Islam saya akan dinilai bodoh karena dianggap seolah-olah saya nggak berpendidikan. Jadi saya ikut bodoh nanti seperti kamu, Suki, kalau saya berbuat cara berpikir seperti itu. Jangan begitulah, kamu harus berubah. Kalau Memang semua manusia, semua yang ada di ciptaan Allah bukan terjadi dari sendirinya. Kalau ada premi, pokoknya kalau ada premi, kamu harus lebih cerdas. Ya, nah, Iya, Tuhanmu udah nggak menciptakan lagi karena udah istirahat. Dengar, saya mau kaji pengertian kamu kata, aku telah menciptakan Yakub. Ini saya seka dia Pak De. Dengar ya, Pak Preming. Hari kiamat itu, Preming, itu diciptakan, dijaga atau diapain itu? Hari kiamat. Jawab. Bingung. Dengarin. Bingung. Bingung. Bingung lah. Bingung. Belum lagi langit baru, bumi baru itu juga diciptakan. Dengar. Ngerti nggak Hari kamu? kiamat itu adalah hari penentuan untuk pemusnahan. Ya. Tetapi itu dikasih tahu itu ada berbentuk future tense di mana peristiwa itu akan terjadi di kemudian. Nah, sekarang pertanyaannya kapan itu bagaimana realisasinya dan seperti apa bentuk kata kerjanya di situ nanti ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika disebut kiamat itulah yang sudah dikasih Katanya udah nggak menciptakan lagi. itu akan terjadi. Nggak ada framing, Lo framing gimana sih lo? Nih, Tuhan menciptakan Coba langit baru, bumi baru itu kapan? Dulu, Su. Suki. Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru itu kapan? Nah, itu dalil, Kalau penciptaan sudah selesai, ya, saya 65:17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Coba, ini kapan ini penciptaan langit baru, bumi baru ini kapan? Hari penciptaan di kejadian atau nanti? Jangan lari dulu, jangan lari dulu. Lari dia, takut dia. Ayat. Malu dia ditunjukkan data, malu dia. Jadi nggak bisa lari-lari. Nah, itulah seorang apologet sejati Parah. yang berkarakter dan yang memiliki konsisten. Parah. Jadi nggak bisa lari-lari kemana? Karena Loh, makanya Pak Preming harus konsisten dong. Konsisten. Bagi saya Ini itu menciptakan apa tadi Pak De bunyinya Pak De? harus clear. Menciptakan langit baru, bumi baru. Kapan itu? Kapan itu diciptakan? Kapan? Kapan? Itu kapan? Kan pertanyaan itu kapan? Berarti bentuk waktu. Berarti belum diciptain kan? Belum diciptain berarti kan sekarang kan? Berarti belum diciptakan kan? Iya. Lah. Berarti belum diciptakan kan? Gimana tuh? Ayo. Ini. Pusing kau. Ini terlalu banyak membuat sebuah Skakmat itu. premis baru ya. Udah skakmat ya. Kau mulai gimana kau? Kelar, udah sekarang ke bumi baru, nanti premis lagi. Itulah Soalnya Anda mengatakan bahwa penciptaan itu stop setelah hari ke-6. Dengar dulu. Kan gitu tadi. Dengar. Nah ternyata Tuhan masih nanti menciptakan lagi langit baru, bumi baru. Dengar dulu Dek Sugi, dengar dulu Dek Sugi, dengar dulu. Biar saya kasih tahu sama kamu. Premis kamu udah dua tentang hal kata mencipta. Yakub belum kelar, kamu sekarang udah penciptaan langit baru, bumi baru. Kita mau tuntaskan dulu satu case supaya kamu paham pengertian kata mencipta. Ya, aduh, Takut ya. Anda tadi sudah dengan jelas mengatakan bahwa penciptaan itu selesai di hari ke-5, ke-6. Sudah selesai, itu kan nggak menciptakan lagi, kan begitu. Tapi faktanya di kitab Anda, nanti Tuhan Anda menciptakan langit baru, bumi baru.
Karena kamu belum paham kata mencipta, tentang Yakob diciptakan, tentang langit, bumi, dan baru diciptakan karena kamu belum paham. Akhirnya kamu menjadi lari-lari, ngadi-ngadi. Berarti Yakub tuh timbul sendirinya, nggak ada campur tangan Tuhan gitu. Bukan, saya mau mengajak logika kamu, kata mencipta yang kamu maksud dalam konteks ayat itu yang tertulis itu seperti apa, isi konteks ayat itu, dan seperti apa dalam pemikiranmu. Itu yang saya mau benturkan dulu supaya kamu nanti puyeng. Ngapain puyeng? Nggak ada puyeng, kau yang puyeng. Katanya Tuhan udah berhenti di hari ke-6, ya setelah hari ke-6 nggak ada penciptaan lagi. Tapi faktanya masih menciptakan Yakub, masih menciptakan bumi baru, langit baru. Bohong aja lo kerjamu lo. Ya mungkin lah kalau kamu cara pandangnya begitu Sugi, ya saya maklumin dari dulu memang logika kamu ya cara pandangnya begitu, ya nggak apa-apa lah. Tapi gini, kalau kamu contohnya bahasanya begini Sugi sedang menciptakan organisasi API atau Apologet Islam Indonesia. Ya, menciptakan. Saya mau katakan sama kamu, diciptakan itu dalam analogi kamu tentang menciptakan API Apologet Islam Indonesia, itu apa maksud kamu dalam kaitan menciptakan di situ dengan kaitan Tuhan menciptakan? Coba apa? Nggak apple to apple kalau ke situ, Pak. Ini kalau Anda petikan saya membuat organisasi, itu artinya saya membentuk sebuah organisasi. Tapi ini yang diceritakan ini betul-betul penciptaan. Gitu loh. Iya, bagaimana Tuhanmu itu menciptakan langit baru, bumi baru. Ya berarti Tuhan itu pernah menciptakan langit lama yang sudah ada, nanti akan hancur, menciptakan lagi langit baru, bumi baru seperti yang sudah ada. Oke. Jangan dilarikan ke masalah seperti kita membuat organisasi. Ngawur banget Anda kalau ke sana. Oke, saya mau arahkan dulu pemikiranmu. Ketika aku menciptakan Yakob, sekarang buat dulu kalimat-kalimat di dalam pemikiranmu tentang Yakob diciptakan itu seperti apa? Coba. Ya memang Yakob itu terjadi bukan atas kehendak dia sendiri, berarti ada campur tangan Tuhan di situ. Gitu loh, makanya dibilang itu menciptakan. Berarti makanya saya bilang Sugi, kamu nggak paham tadi apa yang kita bahas sama Neplos, karena akhirnya kamu jadi ngadi-ngadi lari-lari. Sosok Neplos kamu yang kebingungan. Dengar dulu bisa berlindung di balik Neplos. Dengar Pak Meming, kita sedang membahas. Saya harus kontekstual Masa apa yang penciptaan manusia, langit bumi disamakan dengan penciptaan organisasi, kan ngawur mati nih. Nggak betul itu sebagai contoh, itu yang sebagai contoh supaya kamu nyambung dulu nalarmu Sugi. Kan saya harus kasih contoh. Kalau saya nggak kasih contoh, kamu nanti makin lari. Satu aja saya lagi bahas. Ya, contohmu lari. Contohmu itu lari. Nggak sesuai dengan apa yang kita bahas. Yang kita bahas itu bukan menciptakan langit dan bumi. Kamu bilang menciptakan, diumpamakan menciptakan organisasi, kan nggak nyambung. Kalau menciptakan gini, Preming dengerin. Kalau menciptakan langit dan bumi itu yang semula nggak ada jadi ada. Tapi kalau organisasi itu dibentuk yang semula sudah ada. Siapa isi organisasi itu? Orang. Jadi kita kumpulkan disebut sebagai organisasi. Begitu cara mikirnya Preming. Lanjut. Ngasih contoh aja lari. Justru sebenarnya itulah yang aku mau dan Israel. Enggak, jangan lari kamu. Jangan lari. Jangan lari. Itulah yang sedang saya mau ajarin ke si Sugi, karena dia tadi membuat dalil, lalu dia buat premis dia tentang Allah menciptakan Yakob dan Israel. Lalu dia sebut itu Allah kamu masih menciptakan sampai sekarang. Nah ini yang saya sedang ajari, dia melihat kata menciptakan itu dipahami konteksnya dalam kaitan apa. Itu maksud saya sama si Sugi. Ya memang dalam kaitan penciptaan. Apalagi bukan, bahkan nanti masih menciptakan langit baru, bumi baru.
Nah sementara menurut kamu tadi setelah hari ke-6 Tuhan berhenti istirahat. Ya kan? Nah ternyata di dalam kitabmu sendiri Tuhan akan menciptakan langit baru, bumi baru. Berarti kan kamu bohong di sini. Aneh. Saya memang diberikan ya hikmat begini, pemikiran begini, bahwa itu hikmat bohong-bohong. enggak, tar dulu. Apapun saya katakan tentang pemahaman penciptaan, karena sudah tidak logika Al-Quran menciptakan itu beda pemahamannya. Ya memang kalau orang yang pemahamannya berbeda dengan pemahaman kita ya sangat jauh, ibarat pangkang dari api itu begitu jauh. Kalian kan penciptaannya nggak jelas strukturnya seperti apa. Akhirnya kalian bawa jadi kalau udahlah, seperti gak usah basa-basi Yakub. lagi. Gak usah basa-basi lagi. Sekarang kalau memang mau sok-sokan, mau itu justru tidak akademis. Jadi jelas ya, yang sekarang standar kita adalah create something from nothing atau nothing to something, kan gitu ya. Dari mengadakan sesuatu dari ketiadaan, kan begitu ya, atau create nothing from something, create something from nothing, kan gitu. Nah bedakan ya, bahwa create dengan develop itu beda. Create, sekarang kita bahas create masalahnya, the creator, pencipta, beda dengan develop. Kalau develop itu kan mengembangkan, mengadakan sesuatu dari yang sudah ada, mengembangkan sesuatu dari yang sudah ada. Tapi kalau create ya sejatinya first causa, harus penyebab pertama. Itu jelas, itu Tuhan sekali. Kalau kami jelas penyebab pertamanya jelas lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kamu bilang bahwa Tuhan tidak create, hanya sekedar develop, mengembangkan, atau mungkin menjaga, atau mungkin maintenance, atau mungkin mengurusi controlling dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pertanyaan Pak D tadi, Pak Framing, bahwa dahulu bumi baru itu nggak ada, hari ini bumi baru nggak ada. Terus kalau dikatakan bumi baru itu dikembangkan seperti analogi organisasi tadi, organisasi itu syarat-syarat berdirinya organisasi harus ada 1 atau 2 orang lebih. Nah 2 orang itu datang dari mana itu? Datang dari mana? Dari ketiadaan? Enggak, udah ada kian orangnya. Gitu loh, lalu membentuk satu organisasi, komunitas. Berarti dia bukan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tapi mengembangkan sesuatu dari keberadaan. Kan gitu. Ini tipis bahasanya. Nah, bumi baru itu sebentar. Bumi baru itu diciptakan itu dari sebentar ya, dari keberadaan atau dari ketiadaan? Bumi baru yang data Pak Desugi tadi. Coba jawab. Oke, ini jangan kalian mencoba-coba membawa ke Alkitab karena kalian tidak akan mampu memahaminya. Ya, kalian tidak akan mampu, sedikit pun tidak akan paham. Karena begini, dalam kajian saya pun ketika saya bilang kata bumi sama baru sesuai dengan etimologi, belum lagi secara kontekstual pembahasan kata itu, mungkin kamu nanti makin bingung. Ya, jadi jangan terlalu jauh-jauh lah. Dekat-dekat aja dulu supaya enggak lah, kalau diskusi itu jangan agitprop, jangan agitprop. Kalau cuman agitasi aja anak bayi juga bisa agitasi. Oe-oe-nya itu agitasi. Waktuku neplos. Tar dulu. Karena ya oke, nggak usah terlalu banyak saya ngomong ke situ. Intinya begitu. Karena kalau saya bahas kata bumi dan baru, itu kalian nanti makin bingung. Jadi kalian kan seringkali tidak bisa mengekang logika bebas itu untuk dipahami pada kontekstual. Ini aja kata mencipta, udah 2 kalian kembangkan antara Yakub sama bumi dan langit baru, itu belum satu tuntas pun kita udah lari-lari kemana. Saya nggak bisa seperti itu. Nah, benar, justru Neplos sangat saya suka dalam hal ketika dia lagi sedang membahas kata mencipta. Dari yang ada lalu dikembangkan. Nah, inilah yang harus kita coba explore lagi ya. Nah, di kami Neplos, dengar, kata mencipta itu dari bara Elohim, itu ada 2 yang ditemukan pengertian kata mencipta itu. Ya, create itu dan dibuat dari sebuah yang tidak ada. Dari nol sama sekali, nihil sama sekali, belum ada. Menjadi ada. Contoh,
langit dan bumi itu tadinya belum ada. Tanah itu juga tadinya Ini belum mengulang ada. narasi Neplos berarti ini Pak Framing. Ngapain diulang narasi Neplos? Mengulang narasi Neplos itu namanya. Bukan, itu memang di Alkitab kami begitu, Neplos. Mungkin kamu nyontek dari Alkitab kami kali gitu. Dengarin, biar saya ceritakan. Berarti kalau saya bisa menguraikan poin-poin yang ada sedang di dalam pemikiranmu itu, berarti itu data-data atau barangkali pemahaman-pemahaman dari iman Kristen. Begini, jadi yang pertama dari yang tidak ada menjadi ada, baru yang kedua dari ada untuk dikembangkan. Contoh, kalau kamu kan tadi nggak kasih contoh, kalau saya bisa kasih contoh. Contoh, manusia itu dari yang ada, apa itu adanya? Tanah. Ya, tanah dibentuk, tetapi sifatnya ada lagi dari yang sudah ada secara ilahi. Apa Itu create atau develop? Jujur, itu create atau develop? Ya itu kan tadi yang kedua. Ya develop berarti ya, mengembangkan Iya. ya. Oke, Ya. lanjut. Nah, jadi yang pertama dari nihil jadi ada. Yang kedua dari ada develop, yang itulah tadi kamu bilang tadi. Jadi dalam mencipta seperti ini tetap batasannya, ukurannya, keseluruhan standarnya itu hanya ada pada level penciptaan pertama dari mulai yang kita kenal. Terus kalau langit bumi dan baru gimana? Bumi baru, dari mana itu dikembangkan? Bumi baru. Jangan dulu ke bumi baru. Oh. Aduh, takut gua. Gini, Kenapa oke, nggak berani ke saya situ ikuti sih? deh. Heran Saya deh. ikuti deh cara kalian berpikir. Ya, harus. Nah, aku akan menciptakan. Coba kamu lihat dari ayat berapa itu Sigi? Ayat berapa itu? Yang saya baca. Hah? Yesaya berapa tadi saya agak lupa bentar. Yesaya 65 ayat 17. Oke. Itu awal peringkop itu. Di Wahyu juga ada. Kalau ini udah skamat ini. Di Wahyu Nggak bisa lari pasal lagi nih. Soalnya dia ngomong setelah hari ke-6 Tuhan tak menciptakan lagi. 22 itu. Itu Ini- skakmat ini dia. kena ini. Makanya muter-muter dia. Selamat datang di teisme. Makanya dia muter-muter kemana-mana. Framing. Ketika kamu baca, saya ini sih device cuma satu. Saya nanti jadi kalau ganti-ganti saya membaca hilang, mohon dimaklumi lah. Jadi gini, Ini apa ini? kamu baca Dia baca di Yesaya 65 ayat yang ke-17 tadi. Di dalam ayat itu disebut langit dan bumi baru. Bahasa itu sama sebenarnya dipersonifikasikan kepada wahyu. Kalau kamu klik di situ ada bintang gitu. Wahyu di situ ada. di Wahyu pasal 22. 20 ayat 1. Nah, berarti itu mengacu kelak kepada bagaimana dalam gambaran bumi baru, langit baru, bahwa apa yang sudah ada dalam bumi baru, bumi yang ada ini dikategorikan bumi yang lama. Langit yang sudah ada ini adalah langit yang lama. Berarti hal-hal yang materialistis ini nanti, yang materi ini tidak bakal ada lagi. Oh, materialistis ini apa? Materialistis. Ya artinya kan langit yang sekarang, bumi yang sekarang kan akan musnah tuh. Diganti dengan langit dan bumi yang baru. Betul. Apakah itu Nah, tidak diciptakan?
Itu yang jadi permasalahan. Ya, itu saya sedang masuk ke situ. Iya, Dengar dulu. Kata diciptakan di situ bukan artinya belum ada untuk ada. Jadi Ya, nanti kalau kamu baca referensi-referensi kata bumi baru, langit baru, itu adalah kita masuk kepada tempat di mana satu, orang-orang yang sudah mati percaya kepada Yesus atau orang-orang yang sudah terpilih untuk dimasukkan ke Firdaus. Itulah yang disebut bumi baru. Ya, ya itu diciptakan kapan? Dengar. itu sudah Dengar. Di mana? Di ayat mana? Dengar. Diciptakan di ayat mana? Dengar Pak Fleming. Di situ tertulis ya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan ada di dalam hati. Sabar. Di situ jelas ada indikasi bahwa kalau memang itu mirip dengan bumi yang lama atau ada hal-hal yang menyamainya, maka orang akan ingat. Di situ tertulis tidak akan ingat lagi, artinya itu hal yang baru semua. Nggak ada hal yang nggak ada hal yang lama. Berarti itu something new. Iya betul. Ya sudah, berarti itu diciptakan, bukan dikembangkan atau dijadikan. Tetapi kata diciptakan yang analoginya Neflos sama Sugi dianggap dipikirkan, dikonsep seolah-olah ada ciptaan itu dibuat baru, dalam arti seperti dibuat lagi gitu, bukan. Ini tengok nih ayatnya Wahyu. Makanya 20, bentar. Wahyu 21 ayat 1. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan. Ingat, akan kujadikan. Anda bilang tadi sudah diciptakan, padahal ini akan kujadikan. Belum jadi. Gimana sih ini orang? Ya, jadi gini, kata akan kujadikan itu kan dalam pengertian kalimat yang nanti akan dimiliki oleh manusia. Aduh, kemana-mana nyambung. Dengar dulu. Akan kujadikan kok artinya yang akan dimiliki gimana sih? Akan kujadikan itu yang akan dibentuk, akan diadakan. Gimana sih ini orang? Tuhan itu tidak ada di dalam bentuk waktu akan doang. Tuhan itu ada di dalam past, present, future, di mana-mana. Jadi ketika dia disebut kata akan, ditelaah dengan baik deh, ditelaah dengan baik. Ini sudah diciptakan atau belum kalau di Wahyu? Bentar. Biar kamu Coba ditelaah dengan baik Pak Fleming. Tunggu. Kalau mau keras-kerasan suara Anda ketilam, tenang aja. Ya, Wahyu 21 ayat 1. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ini baru mau dijadikan, Pak Fleming. Jangan dipintir kemana-mana. Iya. Bahwa kalau kita kenal bumi baru, langit baru, itu dalam bahasa manusia yang dipahami sebagai tempat. Ya, supaya kamu tahu ya, tempat. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah tempat itu bumi baru, langit baru itu sama disebut seperti bumi? Tidak, karena dikatakan tadi tidak akan dikenal. Tetapi pertanyaan, mengapa disebut pakai bumi baru, langit baru? Orang bumi seperti ini, langit seperti ini. Itulah bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, di mana manusia ada pada satu posisi tempat sekarang, ada bumi dan ada langit. Tetapi orang kemana-mana. Pertanyaannya itu udah diciptakan belum itu surga itu? Langit baru, bumi baru itu surga bukan? Sudah ada. Kapan diciptakan? Di dalam kekekalan. Ayo, pertanyaan kita kapan diciptakan? Kalau memang sudah ada, kapan diciptakan? Ayo, jangan asumsi. Buktinya, dengar dulu. Buktinya waktu Yesus berkata kepada yang di samping di salib itu, dia katakan, pada hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Iya, kapan diciptakan? Saya tanya kapan diciptakan. Saya bilang sama kamu itu di dalam kekekalan.
Nggak tahu kan Makanya kapan kamu diciptakan. harus belajar sama Fleming. Ini jelas Biar pintar kalian. dikatakan akan kujadikan. Kalau akan kujadikan artinya akan dibentuk, akan dibuat. Sugi, Gitu. Gimana Sugi ini? Dipelintir- Akan kujadikan itu kepada manusia yang ditemani bicara oleh firman dan penguasa itu, bahwa manusia akan ke sana. Iya, kalau Tuhan sudah di sana. Gimana sih Mas Sugi? Sama seperti begini Sugi. Sugi, nanti kamu buat kamar Akan di rumah. kujadikan kok bisa diartikan akan ke sana ini. Kamar kamu di Nggak rumah perlu saya. apa lagi. Ini parah. Akan kujadikan artinya akan ke sana ini. Lo pelajaran bahasa Indonesia dapat berapa? Dengar. Akan kujadikan kok artinya akan ke Iya, sana. Dengar. Sugi, kamu nanti mau tanya Fleming. Maka akan Parah. Udah cuma buat kamar satu kepadamu di sana. Sekarang pertanyaannya, apakah itu kamar baru dibuat atau sudah ada? Ya sudah ada. Lalu terus kapan Sugi dapat kamar itu? Setelah kamu datang ke rumah saya, baru. kalau dikatakan kamar itu akan kujadikan, berarti kamar itu belum jadi, Pak Fleming. Iya, Jangan itu dibilang pada kamar itu akan kujadikan, maksudnya aku akan ke sana. Ada aja kau dulu itu. aku Deplos kasih tahu dulu sama si Sugi. Aduh, parah. Akan kujadikan artinya akan ke sana nih, dapat dari mana gitu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Aku tidak kuat lagi menjelaskannya, Deplos. Tolonglah Deplos. Coba Pak Fleming jelaskan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Enggak, saya jangan lari-lari dulu. Saya orangnya disiplin ilmu. Jadi kalau disiplin ilmu, Disiplin ilmu kok akan kujadikan artinya akan ke sana. Itu akan sama. Itu akan pengertiannya sama situ. iya, kata pengertian pun kalau kita nggak kaji pahami, itu bisa dalam pengertianmu beda dengan pengertian saya. Bukan. Jangankan pengertianmu, pengertian saya dengan di mana Alkitab pun aku- seperti apa konkretnya itu kita harus pelan-pelan runut. Jangan kalian pikir seperti pikiran kita aja bicara itu terhadap Alkitab itu. Pak, Sangat saya- jauh. Alkitab itu sempurna. bro. Disiplin ilmu itu, Pak, dengerin. Disiplin ilmu itu adalah konsentrasi pada bidang ilmu tertentu. Itu namanya disiplin ilmu. Iya betul. Nah, tentu kan kita Oh iya, sedang membahas teologi. Ilmu teologi di mana kaitannya tentang bumi baru dan langit baru. Disiplin saya di sini dulu pengkajiannya, jangan lari-lari dulu ke yang lain. Ya, saya Gitu sama dong. dengan Pak, Pak si Fleming. Adiansa ini kayak enggak mahasiswa aja loh. Kontekstual lah bahasa sederhananya disebut. Kalian itu Pak. Ya udahlah, karena saya sudah menjelaskan sedemikian secara sistematis dan terstruktur ilmu yang saya sampaikan. Itu bukan disiplin ilmu namanya, Fleming. Itu bukan disiplin Akan ilmu kujadikan namanya. artinya aku akan ke sana katanya. Ini nggak perlu apa lagi. Anak SD juga tahu. Dengar, kalau kamu mau terima analogi saya, terserah kamu. parah. Tapi contoh saya udah kasih. Sugi, kamu akan kubuat nanti satu kamar di rumah saya kalau kamu datang ke rumah saya. Sekarang pertanyaannya, kubuat itu sama dengan menciptakan. Kata menciptakan di sini Nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Coba dibaca Bukan baik-baik. masalah. Kalimat Anda itu apple to apple nggak dengan itu? Jangan Kalau dulu. itu iya, kamu akan kubuat satu kamar dengan aku. Hal yang Nah, sama. tapi kalau gini seharusnya supaya apple to apple tuh begini, Pak Sugi, kamu datang ke rumahku nanti akan aku buatkan kamar, akan kujadikan kamar. Itu artinya kamar belum dibuat. Masa si Sugi Tetapi dibuat kalau kamar? Anda mengatakan kamu akan aku buat satu kamar dengan Bang Ardiansah, artinya kamar sudah ada. Tetapi kalau kamu bilang, ya kalau kamu bilang ke tempatku nanti akan aku buatkan kamar, itu kamarnya belum jadi. Aduh, ini mau melintir ini parah dosen kok kayak begini. Ya, dia nggak paham linguistik. Dia nggak paham. Ini. Nah, coba ini. Bentar. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu. Kok bisa diartikan ini sudah dibuat?
Nah, kalau kata-kata Anda tadi betul, Sugi, nanti kamu akan saya tadi buatkan, nanti kamu akan saya jadikan satu kamar dengan Ardiansa. Artinya kamar sudah ada Jadikan 1/7. sama, buat sama enggak Sugi? Beda Pak, kalimatnya konteksnya tuh lihat konteks, jangan lari dari konteks. Sementara kalau kita lihat konteks di dalam wahyu ini, ya nih, wahyu ini dikatakan sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru Buat itu, yang akan kujadikan. Apple-nya begini, sama, misalnya pabrik motor nih kan, sama seperti motor yang sudah lama, ya kan, yang sudah ada, aku akan membuat seperti itu. Itu baru membuat baru, Pak. Itu contoh Apple. Dosen kok kayak gitu. Dengarin Sugi. Gak nyambung. Tangkap ya Sugi ya, tangkap ya Sugi. Gak nyambung. Memang kalau kata-kata dosen itu kalau mahasiswa nggak pintar susah. Gini. Ini dosen bukan mahasiswanya yang nggak pinter, dosennya yang goblok. Ngasih contoh nggak apple to apple. Gini, ketika saya katakan tadi menciptakan langit dan bumi baru, ya, berarti tadi saya sudah sederhana sebenarnya, sesederhana sekali memberitahukan ke kamu. Kata langit dan bumi baru itu menempatkan gambaran langit dan bumi baru, bahasa yang bisa diserap oleh manusia sebagai mereka yang ada di satu tempat di bumi dan di langit yang ada ini. Nah, untuk gamblangnya mereka memahami maksud dari Tuhan kepada rencana mereka ditempatkannya pada suatu tempat. Tentu nggak mungkin Tuhan berbicara dengan bahasa-bahasa surga seperti entah apalah kalimatnya nanti yang bisa disampaikan kepada kamu. Maka dipakailah bahasa-bahasa yang dipahami oleh manusia sebagai gambaran untuk lebih tepat di sana kelak akan mendapatkan suatu tempat. Gitu. Disebutlah aku akan menciptakan suatu tempat seperti yang kamu pahami langit dan bumi baru ini di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah langit dan bumi baru ada di sana nanti seperti sekarang? Tadi Neplos sudah membaca Yesaya itu. Tidak ada lagi seperti yang sekarang ini. Itu sinkron, Sugi. Paham dong penjelasan dosen. Gimana sih? Dosen kayak gini paham dari mana, masa dijadikan artinya jangan kesana ini dapat dari mana, nggak apple to apple. Tar dulu. Nah, bikin orang bodoh aja kau ini. mohon izin. Framing. Bang Framing. Ya, kata-kataku buat itu tadi secara univokal atau equivokal ya? Ya kalau istilah itu kan bisa kita pahami sebagai firman. Ngarang. Ditanya equivokal sama univokal kok firman. Dengar dulu. Saya tanya itu dipahami secara univokal. Dengerin, itu dipahami secara univokal atau equivokal? Nah, sekarang equivokal dan univokal itu secara konkretnya saya nggak paham ya, karena begini. Nah, makanya kalau nggak paham nggak usah ngaku dosen, woi. Dengar dulu, jangan begitulah cara berpikirnya kamu. Ya memang begitu, Anda nggak paham kok. Gini, karena kamu sudah lari konteks dalam pembahasan ini. Itu tadi aku buat. Itu tadi kan gini loh. Itu tadi kan soal Ustaz Sugi tadi kan bilang ku buat. Apa hubungannya dengan univokal Ardiansa? Allahu Akbar, nggak paham nih orang. Itu namanya kamu. Ya udah gini aja sekarang. Apa hubungannya? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Apa artinya? Kata bumi baru dengan langit bumi. Gantian ngomongnya, Framing. Apa hubungannya univokal? Enggak ada kan? Bukan nggak ada. Kamu paham nggak univokal itu apa? Ardiansa. Paham nggak? Ada pengalaman sama si Framing yang intelektual ini. Jadi kamu harus siap-siap mempersiapkan sama dia kalimat yang benar, kajiannya supaya jelas. Gitu. Enggak, ini udah tak bantuin nih, bilang makasih. Ketawa dia. Makasih Neplos. Ketawa.
Univokal itu Udah ya. tunggal, Jadi equivokal itu itu jamak. aja mungkin karena kita belajar Coba, ilmu coba secara gimana kalimatnya kalau univokal? Framing, dengerin. saya mau Gimana adili kalimatnya dulu kalau kalimat saya. univokal itu Karena ditetapkan kita pada kata berdebat kubuat tadi? secara Gimana ilmiah kalimatnya? Dan logik, Woi, bahkan Framing. sangat ada Apa sih ini orang? akhirnya dari 1000 itu jadi Ngomong terus. Saya ini hostnya. Tapol malu dia. Dengerin, Tapol gantian sebenarnya gua. itu. Kalau ente nggak paham univokal sama ekivokal, tanya dulu Ardiansah. Sorry nih ya, aku nggak paham apa itu univokal. Ntar saya ajarin gitu loh. Nah, nggak bisa ngomong kan? Makanya saya mute. Gitu loh. Jadi kata-kata kubuat itu tadi bisa dimaknai apa? Betul kata Ustadz Suki. Konteksnya seperti apa dulu? Kalau hanya univokal, kabur. Diartikan sama dengan ini, Sugi nanti kamu akan kubuat satu kamar dengan Ardiansah. Betul. Kok ya nggak nyambung lah? Apanya Ya. yang nyambung coba? Bener-bener. Gini Ustadz Sugi, kubuat itu bisa diartikan dibuat dan kubuat itu bisa diartikan tidak kubuat. Gitu loh. Contoh nih. Allah yang gampang aja ya. Allah bersemayam di atas ars. Kan gitu. Itu bahasanya kan gitu kan, secara harfiahnya kan gitu. Apakah bisa dipahami secara univokal bahwasanya Allah itu duduk bersemayam di atas ars? Gak bisa. Nggak bisa. Gak bisa gitu loh. Gak bisa. Bisa dikatakan, bisa disebut duduk tapi tidak bisa dikatakan duduk. Bisa disebut duduk dan juga bisa dikatakan duduk. Itu khusus manusia. Saya duduk nih di sini. Oh berarti saya duduk seperti halnya makhluk-makhluk yang lain duduk. Ya, betul. Bertempat, ya, betul. Tapi kalau Allah, nah itu dia nggak paham. Kubuat bisa diartikan kubuat, kubuat juga bisa diartikan tidak kubuat. Nah itu, lanjut. Ya, benar. Makanya kan sebenarnya begini. Tadi udah pas itu sebenarnya itu pertanyaan maut itu kalau dari Bang Ardi tadi bahwa contoh Serang itu bisa pulau, kota ya kota, bisa jadi Serang itu adalah kata kerja kan gitu kan, kerja atau kata sifat dia jadinya kan gitu. Betul. Itu kan ekivokal. Makanya sebenarnya perbedaannya adalah kalau pencipta itu pencipta yang dimaksud dalam kategorinya Allah itu, standarnya Allah itu dia haruslah univokal. Sedangkan kalau manusia dia ekivokal, equip kan, itu kata dasarnya kan begitu. Betul. Jadi itu perpaduan dia. Jadi mengadakan, jadi kayak saya bilang tadi develop. Jadi manusia itu mengembangkan yang tadinya manusia tidak punya organisasi jadi punya organisasi. Itu mengembangkan berarti mengembangkan diri, mengembangkan potensi dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kalau pencipta itu haruslah dia something from nothing. Nah itu pencipta, standar pencipta dia univokal, dia pencipta dari ketiadaan. Betul, Kan gitu. betul, Makanya betul. susah kalau dosen ini kalau nggak ngerti paradigmatik ilmu itu nggak bisa. Lanjut, silakan. Ini kita sapa dulu ya, dari tadi belum kita sapa. Pak Kefas, mualaf cinta ini siapa ya? Mualaf Musa. Wah, Puput. Oh iya, mualaf Musa. PRSI ini Persatuan Renang nih sampai sini gimana ceritanya Persatuan Renang ini Kota Binjai? Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri Pak. Lanjut. Baik, Ustadz Ardiansah Sukron sebelumnya sudah. Sebentar, saya potong dulu. Saya bukan Ustadz, mohon maaf. Ustadz ini cuma Ustadz Sugi. Oke, yang lainnya ini biasa. Lanjut. Baik, Ustadz. Saya juga bukan Ustadz. Ada. Waduh, Masya Nggak ada Allah. Ini Ustadz. merendahkan semua ini ya, merendahkan hati lah ya. saya Lanjut, Ustadz aja lah. Oke, baik Ustadz. Saya kan ingin begini nih Ustadz. Saya asal selalu di waktu-waktu sela-sela senggang, di sewaktu-waktu lagi santai, jadi saya ikut komal-komal kan, baik Muslim maupun yang Nasrani. Nah, di setiap saya lihat juga terkhusus di komal Nasrani yang mengatasnamakan akun PC ya Ustaz.
PC apa di PCD itu kalau nggak salah. Nah itu di situ beliau itu luar biasa kali gitu, sampai tadi siang saya tantang beliau untuk DM saya, berjumpa secara langsung pun tidak ada respon. Kenapa saya bilang seperti itu? Beliau itu sampai mengatakan bahwasanya kitab Quran itu sampah katanya. Nah disitu langsung saya nggak sukanya sama beliau itu gitu. Jadi ada juga ilmu lain saya tolong berbagi kepada untuk teman-teman kita Muslim juga. Ada juga yang masuk di Komal PC itu dikasih pertanyaan entah nggak sanggup menjawab atau nggak tahu atau entah gimana, saya nggak tahu, mengenai Muhammad, mukjizat, bukti Nabi kita Muhammad SAW, bukti mukjizatnya begitu Ustaz. Nah, jadi